babu jadalil Quran, bab Quran melatih kita berargumentasi. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh, itu punya sifat fatonah, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali, sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat, tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Corong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat, ya loro kabeh dadi kiai itu sebetulnya. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek enak dhewe. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi, itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya beri sekian contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi, punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah, karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, tidak usah disakeni, mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah, beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan? Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibih. Dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi menghentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang menghentikan benar, pas santai yang menghentikan benar, bahkan pas guyon pun menghentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean, nanti saya keburu hurubu samsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileksnya bilang, la ahmilan naka alibni naqah. Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi. Nabi ngaji lagi sampai dekati hurubu samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Dipinjemin unta tua, ya unta betul, unta tua yang layak di tangan. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata dia. Jadi Nabi guyanya itu rileks kan.
Jadi ya, onta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya onta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak onta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih. Itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak bohong. Coba onta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya onta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat gitu. Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak gitu. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks. Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutarakan. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Nah. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat halal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuak. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanyakan? Nabi rileks jawab, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. itu karena tadi untuk menjaga energi tadi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur robbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang Mu'tamadah, Al-Kutubus Sittah Al-Mu'tamadah, diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelasmennya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa, ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lana dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu enggak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat. Didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur. Khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya sampai kiai-kiai. Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya gitu. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah.
Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqol, Nabi memang nggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau nggak dijawab ngomong terus gitu orang gitu. Ngomong bedui gitu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi. Sholat saya standar, puasa standar nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena enggak sopan. Tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbabta, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai.